Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Hasna dari MTSN 2 Kota Banjarmasin. Saya akan menceritakan kisah yang berjudul Legenda Gunung Batu Bangkai. Begini sih. Konon, pada zaman dahulu di Kecamatan Loksado, Provinsi Kalimantan Selatan, hiduplah seorang janda tua dan anak laki-lakinya yang bernama Andung Kesumara. Ia adalah seorang anak yang sangat baik dan pintar mengobati orang yang sakit. Andung dan umahnya hidup rukun dan saling menyayangi. Setiap hari, mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Andung bertugas untuk mencari bambu dan kayu bakar untuk dijual. Sedangkan ibunya mencari buah-buahan dan daun-daunan muda untuk dijadikan sayur. Kehidupan terus berjalan. Suatu hari, Andung terlihat termenung seorang diri. Ya Tuhan, apakah kehidupanku akan begini saja? Aku ingin hari depan lebih baik daripada hari ini, ujar Andung dalam hati. Ibu, Andung ingin mengubah nasib kita. Andung memutuskan untuk merantau ke negeri seberang. Oleh karena itu, Andung memohon izin dan doa restu dari ibu. Ujar Andung dengan hati-hati memohon pengertian dari ibunya. Wahai anakku, sebenarnya ibu sudah cukup bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Namun, jika keinginan hatimu sudah tak terbendung lagi, dengan berat hati ibu akan melepaskan kepergianmu. Ujar ibu Andung memberikan izin. Ibu juga berpesan kepada Andung. Andung, ingatlah ibu. Ingat kampung halaman dan tanah leluhur kita. Jangan pernah lupakan Tuhan yang Maha Kuasa. Ibu yakin suatu saat nanti kita pasti akan bertemu kembali. Ujar ibu Andung dengan sedihnya. Maafkan Andung, ibu. Andung berjanji. Andung akan segera pulang jika Andung sudah berhasil nanti. Ujar Andung memberikan harapan kepada ibunya. Iya nak, cepatlah kembali. Kamulah satu-satunya ibu punya di dunia ini. Ujar ibunya penuh harapan. Berbulan-bulan sudah Andung pergi meninggalkan ibunya seorang diri. Ia terus berjalan. Berbagai kampung dan negeri pun telah ia lewati. Berbagai pengalaman juga telah ia dapat. Hingga suatu hari, Andung tiba di kerajaan Basiang yang tampak sunyi. Saat menelusuri jalan desa, Andung bertemu dengan seorang petani yang badannya dipenuhi dengan koreng dan bisul. Ia pun mengobati orang itu. Dari orang tersebut, Andung mengetahui bahwa kerajaan Basiang sedang dilanda wabah penyakit kulit. Karena merasa berhutang budi dengan Andung, petani itu pun mengajak Andung untuk tinggal di rumahnya. Tiap hari, banyak orang yang datang ke rumah sang petani untuk berobat kepada Andung. Seluruh warga yang berobat kepada Andung sembuh dari penyakitnya. Berita tentang kepandaian Andung dalam hal menyembuhkan penyakit pun tersebar dengan cepat ke seluruh negeri. Hingga berita ini sampai ke telinga sang Raja Basiang. Sang raja pun mengutus Hulu Balang untuk menjemput Andung untuk menyembuhkan putrinya. Beberapa saat kemudian, Hulu Balang kembali ke istana bersama dengan Andung. Andung pun segera memberi salam kepada raja. Salam sejahtera, Baginda, ujar Andung kepada raja. Hei anak muda, ketahuilah, putriku sudah 2 minggu tergolek tak berdaya. Seluruh tabib yang ada di negeri ini sudah kukerahkan, namun tak ada yang berhasil menyembuhkannya. Apakah kau bersedia menyembuhkan putriku? Jelas sang raja. Hamba hanyalah pengembara miskin yang lewat. Pengetahuan tentang obat-obatan yang hamba miliki pun hanya sedikit. Oleh karena itu, jika hamba gagal menyembuhkan sang putri, hamba mohon ampun, Baginda, ujar Andung merendah. Kemudian, Andung
Andung mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membangunkan sang putri. Namun, sang putri tak kunjung bergerak. Andung tak putus asa. Ia kembali mencoba segala macam ramuan untuk menyembuhkan sang putri. Andung meminta pegawai istana untuk membawakan air kepadanya. Setelah direndam obat tanamannya, Andung membacakan doa dan menyemburkannya ke wajah sang putri. Tak berapa lama, sang putri pun terbangun. Matanya yang kuyu perlahan-lahan terbuka. Wajahnya pun menjadi segar kembali. Akhirnya, sang putri dapat duduk di pembaringan. Karena merasa sangat berterima kasih, sang raja pun menikahkan Andung dengan sang putri. Minggu telah berlalu. Akhirnya sang putri pun hamil. Sang putri mengidam buah kasturi yang hanya tumbuh di Pulau Kalimantan. Andung segera mengajak Hulu Balang untuk pergi ke Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan, ternyata ada pohon kasturi yang sedang berbuah. Alangkah terkejutnya Andung. Ternyata pohon tersebut berada tepat di rumahnya yang dahulu. Andung pun segera memutuskan untuk kembali ke istana karena tidak mau bertemu dengan ibunya. Seorang nenek pun keluar dari rumah tersebut. Andung, Andung anakku, ujar nenek tersebut. Andung merasa malu mengakui ibunya yang sangat lusuh dan tua renta. Akhirnya Andung pun membentak nenek tersebut. Hei nenek tua, aku adalah raja keturunan bangsawan. Tidak mungkin aku mengenal nenek tua dekil sepertimu. Hancur luluh hati sang ibu mendengar putra kandungnya sendiri membentak dan mencaci maki dirinya. Sang nenek tua pun berdoa. Wahai Tuhan yang Maha Kuasa, tunjukkanlah kuasa dan keadilan-Mu. Doa sang nenek pun dikabulkan. Halilintar sahut menyahut, petir sambar menyambar. Langit pun menjadi gelap gulita. Angin menghempas ke tanah. Air tumpah dari langit. Tak berapa lama terdengar suara teriakan dari Andung. Ibu, maafkan Andung. Namun, siksa Tuhan sudah tak dapat dicabut lagi. Akhirnya Andung pun berubah menjadi batu berbentuk bangkai manusia. Ia berubah karena telah durhaka kepada ibu kandungnya sendiri. Sejak saat itu, warga sekitar pun menyebut gunung tersebut dengan sebutan Gunung Batu Bangkai. Karena batu yang berbentuk bangkai manusia tersebut berada tepat di atas gunung. Gunung Batu Bangkai dapat kalian temui di Kecamatan Loksado, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.